Ini kayaknya menjadi satu video monolog yang aku buat, dan ini secara pribadi sangat mengena pada diri kita sama-sama, karena ini berbicara soal kenapa ada orang yang sangat-sangat bisa kaya dan kenapa ada orang yang bisa sangat-sangat miskin. Terlepas kita berbicara soal takdir, dia dilahirkan pada keluarga yang miskin, dia terlahir pada orang yang kaya, kita terlepas dari hal yang demikian itu. Kita berada pada titik yang sama-sama memulai. Dia terlahir dalam perut seorang ibu, dia terlahir dalam keadaan-keadaan yang pasti proses dalam kehidupannya berbeda-beda. Oke, kita lihat ya, ketika kita lahir di alam bumi ini, kita setiap orang pasti dibedakan ya. Entah itu dia berada dalam keluarga yang kaya, entah dia berada di keluarga yang miskin. Nah, ketika dia beranjak remaja, beranjak pada dewasa, maka saat itulah dia mulai memiliki yang namanya proses dalam kehidupan. Ya, dalam bangku sekolahnya, dalam bangku kuliahnya, dalam bangku pencarian pekerjaannya. Terlepas dia sebagai orang yang kaya ataupun miskin. Dan kenapa ada orang yang dia dilihat padahal dia udah kaya, tapi kok tiba-tiba dia bisa miskin? Dan ada pun orang yang miskin, tapi tiba-tiba dia bisa menjadi orang yang kaya. Itu kenapa ya? Nah, itulah yang dinamakan sebagai bentuk usaha dan bentuk sebuah proses menjadi kaya ataupun dia menjadi orang yang miskin. Kita bisa melihat bagaimana dia bisa menjadi kaya dan kenapa dia bisa menjadi miskin. Dari hasil yang aku temui dalam salah satu buku yang aku temui dari Psychology of Money, ada beberapa faktor yang aku lihat. Faktor yang pertama, ya tentu soal pengendalian diri dalam keuangan. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana cara penggunaan keuangan dia, pribadi dia. Ketika seseorang itu kaya dan tidak memiliki yang namanya manajemen dalam keuangan, maka bisa-bisa saja menjadi miskin. Nah, ketika seseorang yang tadinya awalnya dia adalah orang yang miskin, tetapi dia memiliki manajemen yang baik soal keuangan, maka dia bisa menjadi orang yang kaya. Ada sebuah cerita di mana dia sebagai seorang karyawan, awalnya dia sebagai karyawan SPBU, menerima gaji UMR. Perlahan-lahan dia mengumpulkan uangnya, manajemen, taruh di salah satu instrumen keuangan. Akhirnya boom, menjadi seorang triliuner. Tetapi kita bisa melihat proses dan waktunya untuk menjadi seorang yang kaya. Begitupun ada orang yang bisa sangat kaya. Itu karena dalam sebuah pemikirannya, dalam mindsetnya untuk bisa menjadi orang kaya. Kalau mindsetnya, aku mau jadi orang yang biasa-biasa saja, ya maka dia mungkin akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Sesuai dengan kapasitas yang bakalan dia dapati, bakalan dia jalani. Tergantung bagaimana mindset yang dia bentuk. Hal itu yang demikian aku berpikir bahwa setiap orang memiliki opportunity, kesempatan. Aku pun sebagai orang yang hari ini masih berjuang, orang yang masih dalam proses jadi versi terbaik, memiliki versi terbaik, entah menjadi kaya sebagaimana, tapi dalam mindset yang telah terbentuk dari hasil yang aku dapati, ya kita berusaha sebagaimana yang telah tertulis dan diimpikan. Kalau hari ini kamu sedang berada di titik yang sedang berproses dan berjuang, aku mau ngajak kamu untuk sama-sama kita bangun sebuah komunitas. Kamu bisa lihat di link di bawah untuk kita saling bisa berbagi, sharing, dan berbagi insight tentunya soal keuangan, soal produktivitas menjadi versi terbaik di kita. So, pada intinya terakhir, kenapa ada orang yang bisa kaya
Dan kenapa ada orang yang bisa menjadi miskin adalah karena manajemen dalam pikirannya. Tentunya ini berlatar dari sebuah ilmu pengetahuan, berlatar belakang dari sebuah pengalaman juga. So, jangan lupa untuk menuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Gue Florian. Thank you. Goodbye.